Shalom jemaat GSKI Cross yang diberkati Tuhan dan juga seluruh pecinta surah kebenaran di mana saja kita berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Tema renungan pada saat hari ini adalah tetap tentang surga dengan subtema mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita yang kita ambil di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, ayat yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku sekalian, surga adalah tujuan kita, bukan harapan kita. Surga adalah tujuan kita karena dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita bagi anak-anak yang layak disebut dengan anak Tuhan adalah di langit baru dan bumi yang baru bersama Bapa. Dan syarat untuk masuk surga adalah kita mau melakukan kehendak Bapa. Kita mau melakukan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau mengikuti teladannya. Bagaimana teladan itu menghidupi kehidupan kita dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk adalah tentang mengasihi. Di dalam ayat mas kita berkata bahwa kita mengasihi Allah. Dan memang kita harus mengasihi Allah, saudaraku sekalian, kalau kita ingin masuk dalam kerajaannya. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Allah dengan tulus hati, dengan utuh dan bulat, dialah yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena dengan mengasihi Allah, maka dia mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Mari kita baca dulu di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas sekali saudara. Ayat ini mengatakan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesama manusia dalam arti kita harus bisa membawa damai, memberikan dampak. Kasih kita harus berdampak. Bagaimana dampak kasih kita itu bisa menjadi terang, bisa menjadi pemersatu, bisa menguatkan, bisa membangun, dan bisa membawa banyak orang-orang di sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, agar mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan, agar mereka pun dapat mengenal Tuhan lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Karena di dalam ayat mas kita berkata, orang-orang di sekitar kita yang kita bisa melihat dengan mata jasmani kita ini, kalau kita tidak bisa mengasihinya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan katakan kita adalah pendusta. Maka bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah tunjukkan pada sesama kita di sekeliling kita. Baik kepada anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, orang tua kita, maupun pada sesama kita yang ada di sekitar kita. Dengan mengasihi sesama kita, berarti kita mengasihi Allah. Itu kuncinya. Karena sekali lagi, dengan mengasihi sesama kita sendiri, kita sama saja melakukan perintah Tuhan. Dan dengan melakukan perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan dengan mengasihi Tuhan, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, mengasihi sesama manusia itu memang mungkin berat. Berat jika kita tidak mau menanggalkan ego kita. Berat jika kita tidak mau mengampuni sesama kita. Berat jika kita selalu mengingat-ingat kejahatan atau kejelekan orang lain. Berat jika kita merendahkan orang sesama kita. Berat jika kita menyimpan akar pahit ataupun sakit hati kita. Itu akan berat. Tetapi jika kita mau melepaskan pengampunan, memindahkan hati kita dari dunia ini ke surga, kita pasti akan diberikan kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Jika kita direndahkan oleh orang lain, jika kita difitnah oleh orang lain, jika kita disakiti oleh orang lain, lepaskan pengampunan saudara. Lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ini? Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita masih mengenakan tabiat dosa kita.
tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berkati orang-orang yang menyakiti kita. Berkati orang-orang yang membuat hati kita sakit. Berkati mereka, saudara. Sama seperti Yesus juga melakukan hal yang sama. Karena Yesus ada teladan kita. Kita harus mengenakan teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Lakukan apa Yesus lakukan. Hidupi kebenarannya Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sakit-sakit betul, saudara. Tetapi kita harus meninggalkan dunia. Kita harus meninggalkan karakter-karakter kita yang lama. Kita harus mau menggores jiwa kita, menggores daging kita, menggores ego kita. Untuk kita mau mengasihi sesama kita. Kita mau belajar bersama-sama, baik saya maupun saudara. Untuk mau melakukan kehendak Bapa. Mungkin ini adalah salib kita. Mungkin ini adalah kurikulum kita, saudara. Kurikulum di dalam sekolah kehidupan. Bahwa kita harus lulus dalam tantangan ini, bahwa kita harus lulus dalam ujian ini, bahwa kita harus mau mempertahankan keselamatan yang telah kita terima dengan mau belajar mengasihi sesama kita, melepaskan ego kita. Memang salah satu hal yang menjadi penghalang kita untuk mengasihi sesama adalah ego dan kesombongan kita. Kita merasa lebih benar, kita merasa lebih bagus, kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih kaya, kita merasa lebih segala-galanya dibanding sekitar kita. Itu yang akan menjatuhkan kita, dan itu yang akan membuat kita terhilang di hadapan hadirat Bapa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk kita belajar mengasihi sesama kita dengan utuh, dengan bulat, dengan sepenuh hati kita, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, agar kita layak masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Shalom semua.